كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu menggambar makhluk, ya. Itu ancaman-ancaman nanti bagi orang yang menggambar makhluk. Nah, benda yang pertamanya, benda atau makhluk yang boleh dan tidak boleh digambar. Nah, yang pertama adalah benda yang boleh digambar. Apa benda yang boleh digambar? Yaitu gambar dan lukisan pohon, misalnya bintang, matahari, bulan, gunung, batu, laut, sungai, tempat-tempat suci seperti masjid, Ka'bah, yang tidak terdapat gambar orang dan binatang, juga pemandangan yang indah. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas. Jadi selain gambar makhluk boleh, ya, seperti orang yang bernyawa, itu boleh. Tapi kalau gambar tumbuhan nggak apa-apa. Di sini gunung nggak masalah. Cuman seperti hewan atau manusia itu yang tidak dibenarkan. Nah, sesuai dengan kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, in kunta la budda fa'ilan fasna'i syajara wa ma la nafsalah. Apabila kamu harus membuat gambar, gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak ada nyawanya. Itu dia. Itu menggambarkan tidak bolehnya menggambar manusia atau binatang yang bernyawa. Kemudian foto yang dipasang di kartu pengenal seperti paspor, SIM, rapor, ijazah dan lain-lain yang mengharuskan adanya foto. Nah, semuanya itu dibolehkan karena darurat, ya, keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang ketiga, foto pembunuh, pencuri, dan penjahat yang dipajang agar mereka dapat ditangkap untuk dihukum juga karena darurat. Nah, ini boleh seperti ini, ya. Nah, mainan anak perempuan yang dibuat dari kain seperti boneka berupa anak kecil yang dipakaikan baju dan sebagainya, ya, dengan maksud untuk mendidik anak-anak perempuan, ya, rasa kasih sayang terhadap anak kecil. Sebagaimana Bunda Aisyah mengatakan, ya, kuntu al'abu bil banati indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bermain-main dengan boneka berbentuk anak perempuan di depan Nabi. Ya. Dan diperbolehkan gambar yang dipotong kepalanya seperti ini, ya, dipotong gambar kepalanya sehingga tidak sempurna dan seperti benda mati. Ya, jadi gambarnya tidak sempurna, ya, karena dipotong. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai gambar, yang artinya perintahkanlah orang untuk memotong kepala gambar itu dan perintahkanlah orang untuk memotong kain penutup yang ada gambarnya supaya dijadikan 2 bantal yang dapat diduduki. Nah, itu maksudnya, ya, yang dikatakan tadi harus memotong gambar, jadi gambarnya tidak utuh seperti ini. Kemudian benda atau sesuatu yang tidak boleh digambar. Nah, ini yang tidak boleh digambar lagi. Nah, perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti sesuatu itu berbahaya atau tidak ada manfaatnya, ya. Maka berdosa bagi manusia jika melanggarnya. Menggambar makhluk yang bernyawa secara utuh tanpa ada keperluan yang mendesak atau darurat termasuk sesuatu yang dilarang. Perhatikan bahaya menggambar makhluk bernyawa. Bahayanya, ya. Gambar dapat merusak akidah seseorang, seperti orang Kristen menyembah gambar atau patung Isa dan Bunda Maria serta salib. Orang yang suka nyanyian menggantungkan gambar para penyanyi untuk diagungkan. Kemudian gambar juga merusak akhlak generasi muda. Di jalan-jalan utama terpampang gambar-gambar porno yang tidak menutup aurat yang dapat merusak akhlak mereka.
Gambar-gambar itu menghias poster-poster, majalah, surat kabar, kemudian buku, iklan, dan bahkan di pakaian. Nah, kemudian menghapus gambar makhluk hidup. Perhatikan dalilnya, menghendaki agar gambar bernyawa itu segera dihapus karena berbahaya terhadap akidah dan akhlak manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bunda Aisyah, Ummul Mukminin, diriwayatkan oleh Aisyah bahwa ia membeli bantal kecil buat sandaran yang ada gambar-gambarnya. Ya. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak mau masuk. Maka ia mengetahui ada tanda kebencian di wajah Rasulullah. Dan Aisyah pun berkata, "Aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah gerangan dosa yang telah kuperbuat?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana halnya dengan bantal itu?" Aisyah menjawab, "Saya membelinya agar engkau duduk dan bersandar." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat, seraya dikatakan kepada mereka, hidupkanlah gambar-gambar yang kamu buat itu. Sungguh rumah yang ada gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat." Jadi kalau kita punya gambar-gambar di rumah ya yang makhluk bernyawa, itu sebaiknya atau foto ya diturunkan atau disimpan saja, tidak dipajang seperti itu, karena itu menyebabkan malaikat tidak memasuki rumah tersebut. Dan kemudian disebutkan dalam hadis lain, dikatakan yang artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gambar di rumah, beliau tidak mau masuk sebelum gambar itu dihapus. Kalau sekarang kan kita nggak ditulis di rumah ya, cuma foto ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang gambar-gambar di rumah dan melarang orang membuat demikian. Nah, apa ancaman bagi orang yang menggambar makhluk hidup itu? Ada ancaman bagi orang yang menggambar makhluk hidup itu, yaitu ia akan disuruh menghidupkan ruh pada gambar tersebut di akhirat kelak dan mendapatkan siksa yang pedih, sesuai dengan hadis Bunda Aisyah tadi. Kemudian dalam hadis Rasulullah di riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat, seraya dikatakan kepada mereka, hidupkanlah gambar-gambar yang kamu buat itu. Sungguh rumah yang ada gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat." Hadis tadi ya. Kemudian juga hadis lain, manusia yang paling paling pedih siksanya di hari kiamat ialah yang meniru ciptaan Allah. Ini tentunya sangat berbahaya. Patut kita ambil pelajaran di sini agar kita lebih berhati-hati dalam bertindak ya, seperti menggambar makhluk hidup ini. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Untuk like, subscribe dan komen.